Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 5. Hari ini kami ingin menjelaskan nih tentang materi unsur alkali tanah strontium. Apa sih itu unsur strontium? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Baik, saya Nur Salsabila akan memaparkan kelimpahan strontium. Strontium umumnya terdapat di alam, menjadi unsur yang paling melimpah ke-15 di bumi. Konkretnya yang lebih berat yakni barium berada di urutan ke-14. Diperkirakan jumlah rata-ratanya sekitar 360 bagian per juta di kerak bumi dan ditemukan terutama sebagai mineral sulfat, celestin atau SrSO4 dan karbonat strontianit atau SrCO3. Strontium merupakan logam alkali tanah dengan tekstur yang lunak dan berwarna putih keperakan. Itulah tadi pemaparan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Marcelin Datu, nomor urut 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat atau karakteristik dari unsur strontium. Strontium itu sendiri ditinjau dari sifat fisikanya. Strontium memiliki titik didih sebesar 1384 derajat Celcius. Golongan alkali tanah ini sendiri memiliki kecenderungan jari-jari atomnya lebih besar dibanding dengan logam alkali atau golongan 1A, sehingga ikatan atomnya cenderung lebih lemah. Hal ini yang menyebabkan titik didih golongan alkali tanah dari atas ke bawah semakin lemah atau dari bawah ke atas semakin tinggi. Dan titik leleh dari unsur strontium sebesar 769 derajat Celcius. Strontium sendiri lebih lunak dibandingkan kalsium. Adapun sifat-sifat kimia dari unsur strontium, strontium memiliki warna nyala api yang berwarna merah, dan strontium juga dapat bereaksi dengan udara membentuk hemo. Sekian, terima kasih. Nur Izzatul Fajri yang akan menjelaskan mengenai kelarutan unsur strontium dengan berbagai reaksi dengan konsentrasi sebesar 0,1 m. Yang pertama yaitu NaOH atau natrium hidroksida, yang dimana apabila ion strontium ini direaksikan dengan ion natrium hidroksida tidak terjadi endapan. Mengapa demikian? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, konsentrasi ion hidroksida yang rendah. Yang kedua, kondisi pH larutan, yang dimana apabila kondisi pH terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka akan mempengaruhi faktor tidak terjadinya endapan atau endapannya larut kembali. Yang ketiga yaitu kelarutan senyawa, dan yang keempat yaitu penggunaan air yang terlalu dingin. Yang kedua itu Na2SO4 atau natrium sulfat, yang dimana akan terjadi endapan putih apabila ion strontium ini direaksikan dengan natrium sulfat tersebut. Yang ketiga yaitu natrium karbonat atau Na2CO3 yang akan terjadi endapan putih. Yang keempat yaitu natrium oksalat atau Na2CO2O4 yang akan terjadi endapan putih apabila ion strontium ini direaksikan dengan natrium oksalat tersebut. Dan yang terakhir yaitu kalium dikromat atau K2CrO4 yang dimana tidak akan terjadi endapan. Sebenarnya ion strontium ini apabila direaksikan dengan ion kalium dikromat akan terjadi endapan yang berwarna kuning. Namun ada beberapa faktor yang mengakibatkan kenapa tidak terjadi endapan. Di antaranya yang pertama yaitu kelarutan senyawa, yang kedua yaitu keseimbangan ion, dan yang ketiga yaitu keberadaan ion lain. Jadi kesimpulannya yaitu larutan kation strontium 2+ tidak dapat bereaksi dengan pereaksi NaOH dan K2CrO4 atau natrium hidroksida dengan kalium dikromat, dan dengan berbagai faktor yang telah disebutkan. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzul Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan reaksi strontium. Yang pertama itu reaksi dengan air. Strontium itu cepat bereaksi dengan air, seperti kita lihat pada reaksinya itu
SR bereaksi dengan H2O menjadi SrOH2 kali plus H2. Dari sini SR strontium mengalami reaksi oksidasi yang sebelumnya 0 mengalami reaksi oksidasi menjadi plus 2. Kedua, air mengalami reaksi reduksi yang sebelumnya dimana plus 1 menjadi 0. Adapun elektron reaksi yaitu sama dengan plus 2,89 volt. Di sini ada reaksi dengan udara. Strontium bereaksi dengan udara secara spontan, baik dengan oksigen, hidrogen maupun nitrogen. Pertama itu reaksi dengan nitrogen. Di sini kita lihat reaksinya 3Sr ditambah N2 bereaksi menjadi Sr3N2. Di sini juga strontium mengalami reaksi oksidasi yang sebelumnya 0 menjadi plus 2, dan juga nitrogen mengalami reaksi reduksi yang sebelumnya 0 menjadi min 3. Adapun elektron reaksi yaitu sama dengan plus 2,66 volt. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi logam alkali tanah yang berjudul strontium, yang dimana reaksi dengan oksigen akan terbagi menjadi dua, yang dimana membentuk senyawa oksida dan membentuk senyawa peroksida. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu membentuk senyawa oksida. Jadi 2Sr ditambah O2 menjadi 2SrO elektron sama dengan 4 sekian volt. Jadi S itu memiliki bilox plus 2 dan O memiliki bilox min 2, yang dimana S bertemu dengan S akan menghasilkan oksidasi dan O bertemu dengan O akan menghasilkan reduksi. Jadi jenis reaksi ini disebut reaksi redoks atau penggabungan. Nah, reaksi yang kedua saya akan menjelaskan tentang membentuk senyawa peroksida, yang dimana Sr ditambah O2 menjadi SrO2 elektron sama dengan plus 3 sekian volt. Jadi S itu memiliki bilox plus 2 dan O itu memiliki bilox min 2. Jadi jika S ketemu dengan S akan disebut dengan oksidasi, dan O bertemu dengan O akan disebut reduksi. Jadi di mana reaksi ini disebut dengan reaksi redoks atau penggabungan. Sekian, terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang reaksi asam dan basa. Nah, yang pertama saya akan jelaskan itu adalah reaksi dengan asam, yang dimana Sr ditambah 2HCl menjadi SrCl2 ditambah H2 elektron 2 sekian volt. Jadi S bertemu dengan R akan menghasilkan oksidasi dan H ketemu H2 akan menghasilkan reduksi. Nah, di mana masing-masing ini memiliki bilox, yaitu Sr memiliki bilox plus 2 dan H memiliki bilox plus 1, yang dimana jenis reaksi ini disebut reaksi redoks dan atau reaksi pendesakan. Nah, yang kedua itu adalah reaksi dengan basa, di mana Sr ditambah NaOH ditambah H2O akan menjadi Na2SR OH 4 kali ditambah H2, yang dimana Sr bertemu dengan Sr akan menghasilkan oksidasi dan H2 bertemu dengan H2 akan menghasilkan reduksi, yang dimana H ini memiliki bilox plus 1 dan Sr ini memiliki bilox plus 2, yang dimana reaksi ini disebut reaksi redoks dan reaksi pendesakan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Reski Aulia Zahra dan saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan unsur strontium. Unsur strontium dapat dibuat dengan cara elektrolisis lelehan garamnya, yaitu SrCl2, di mana dari mineral celestite atau Sr2SO4 akan mengelektrolisis lelehan SrCl2 dan kemudian akan menghasilkan Sr yang murni. Bisa kita lihat persamaan reaksi di atas,
yaitu ada SrSO4 ditambah dengan HCl akan menghasilkan garam SrCl2 ditambah H2SO4. Nah, kemudian ada persamaan reaksi nih, yaitu SrCl2 akan menjadi Sr2+ ditambah 2Cl-. Nah, pada reaksi elektrolisis kita menggunakan proses katoda dan anoda, di mana pada katoda akan terjadi reaksi reduksi dan di anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Nah, pada katoda Sr2+ akan tereduksi menjadi Sr saja nih. Kemudian di anoda 2Cl- akan teroksidasi menjadi Cl2+, di mana nanti ada reaksi akhir, yaitu SrCl2 akan menjadi Sr ditambah Cl2. Nah, ini menggunakan elektroda inert, yaitu contohnya seperti karbon dan platina. Kemudian bisa kita lihat nih pada gambar yang di samping atas sini, ada pada katoda terjadi proses reduksi katoda Sr2+, dan pada anoda ada terjadi oksidasi Cl-. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Nabila Asyifa Salsabila. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa kegunaan dari senyawa-senyawa strontium. Yang pertama ada SRO. SRO biasa digunakan pada pembuatan kaca optik dan keramik. Yang kedua ada Sr3N2, di mana ini biasa digunakan pada pembuatan aplikasi elektronik atau bagian dalam dari aplikasi elektronik. Yang ketiga, ada strontium sulfat. Strontium sulfat ini biasa digunakan pada cat dan tinta. Yang keempat, ada strontium karbonat. Strontium karbonat ini biasanya digunakan dalam pembuatan kembang api. Yang kelima, ada strontium klorida atau SrCl2, di mana SrCl2 ini biasanya digunakan dalam penelitian tulang dan penelitian radioaktif. Itulah beberapa senyawa-senyawa dan kegunaannya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, demikian presentasi dari kami kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.